Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rahmaja ya. Salam satu hobi dan seperjuangan. Seperti yang sudah saya janjikan tadi sore, saya di sini ada beberapa koleksi saya. Di sini ada jenis Super Red Hybrid, Orange juga ada, Columbia, Black, Ruby, Maria Rosa, Lisa, Godzilla, Red Hybrid. Ini juga Black sama. Ini Purple Haze, dan ini S8 White Flash atau naga putih yang biasa kita jumpai di pasar-pasar atau yang banyak ditanam para pengoleksi buah naga. Terus ada Korean White juga ada, dan Isis Gold. Oke, di sini saya akan bahas dari yang pertama ya. Ini adalah jenis Super Red Hybrid. Jenis ini paling banyak dibudidayakan oleh para pecinta buah naga ya. Kelebihan dari buah naga jenis ini, dia berbentuk bulat lonjong. Dia juga memiliki ukuran yang paling besar, tidak mudah pecah. Nah, cuman sayangnya dia selalu meminta sinar matahari full. Kalau enggak, kadang-kadang dia memiliki kelemahan seperti ini, seperti ada cacar ini. Ini namanya cacar kering ya. Ini tidak, ya mungkin ini tidak terlalu berbahaya, tidak seperti cacar basah yang warnanya putih lama-lama menjadi coklat. Maaf ada gangguan. Tapi ini paling mudah berbuah. Kadang-kadang tidak pas bunganya mekar tidak dikawinkan secara manual, itu kadang-kadang juga bisa jadi buah kan, cuman ukurannya itu kecil. Jadi ini paling bagus untuk dibudidayakan buat skala produksi, juga untuk skala hobi ya, semuanya masuk lah. Yang kedua, di sini ada jenis Hawaiian Orange. Batangnya kecil sekali. Jenis ini juga sama ya, nggak begitu memerlukan penyerbukan silang. Tapi kalau ingin buahnya besar, sahabat tani semua harus mencoba dengan cara polinasi atau perkawinan silang. Jenis ini memang nggak beda jauh sama yang jenis Columbia. Dia agak gampang kena cacar ya. Dan cuman uniknya ini apa ya, buahnya ini manis sekali ya, kurang lebih sekitar 20 brick ya. Mungkin dari ukurannya yang kecil ini kayaknya kurang bagus untuk produksi, paling untuk skala koleksi atau agro. Dan ini jenis Yellow Columbia ya. Oke. Bentuknya agak besar dari yang orange tadi ya, cuman dia memiliki lekukan seperti ini, kebalikan dari sang naga putih. Kalau dia kalau yang putih ini lekuknya keluar ya, kayak gini. Set. Kalau ini ke dalam. Set.
cuman perbedaannya kayak gitu aja sih. Ini juga sama kayak yang oren tadi, dia lebih mudah kena cacar. Untuk antisipasinya intinya dalam budidayanya penyiangan gulma itu wajib dilakukan dan harus sering, dan pemberian fungisida itu wajib secara berkala. Selanjutnya ada yang jenis black. Buat teman-teman saya sarankan agak hati-hati ya, soalnya sempat saya lihat di beberapa toko online ada yang mengataskan jenis black dragon atau buah naga hitam, tapi saya perhatikan itu kebanyakan kok batangnya sama Lisa sama Godzilla itu kok kenapa disebut naga hitam gitu. Saya pernah lihat di toko online bibit naga hitam dijual harga sekian, tapi pas saya lihat kok batangnya seperti ini gitu. Bahkan cenderung ada sejenis kapur. Mungkin dari mereka lihat dari segi warna kulitnya yang apa ya, mungkin agak gelap, dari kulit buah ya agak gelap, buahnya juga sama mungkin agak sedikit gelap, maka mereka nyebutnya naga hitam. Tapi saya pastikan itu bukan ya. Kalau yang ciri-ciri naga hitam itu kayak gini, dan dia memiliki duri satu-satu ya, kayak gini tuh ya. Jelas gak ya? Satu ya, paling banyak dua, saya pernah lihat itu ada dua. Nah, cuman lembut kayak gini nih durinya. Nah ini kelihatannya ini ya, satu-satu, dan dia kebanyakan cenderung kotak. Batangnya juga kecil, biarpun agak besar juga paling dua kali lipat dari ini ya. Tapi kadang-kadang ada juga yang segitiga, tapi itu agak jarang sih. Tapi tetap bisa lihat dari durinya ini tetap satu-satu. Oke. Jenis ini paling, menurut saya paling sulit dibudidayakan, soalnya ini kalau menurut saya ini lebih mendekati kaktus jati ya. Kaktus kan biasanya emang berbuah, cuman posisinya lama, tidak seperti kaktus naga ya. Tapi mungkin saya pastikan ini lama ya, minimal 1,5 tahun, paling cepat 1 tahun. Ya, simpan dulu sini. Selanjutnya ini ada jenis ruby red. Ruby red ini sifatnya enggak jauh berbeda sih sama tadi yang jenis super red hybrid ya. Di sini saya pikir hampir sama sih, tapi kalau kalian melihat secara dekat dan atau secara langsung, kalian akan tahu sendiri perbedaannya. Sedikit penjelasan aja, mungkin yang jenis ruby ini batangnya lebih besar, gelombang juga emang menurut saya sama, cuman dari warna kalian bisa lihat sendiri ya. Yang super red hybrid cenderung hijaunya lebih tua ya. Kalau ruby red agak cerah dan dia agak memiliki daging agak tipis. Kalau super red hybrid itu lebih mudah gemuk ya. Kelemahan juga sama, kalau dia tidak kena sinar matahari secara full dia akan mudah terkena cacar seperti ini, cacar kering. Ini tidak terlalu berbahaya sih. Ini juga sama tuh ya. Biasanya kalau ini kena sinar matahari ini aman, nggak ada cacar. Biasanya kan kalau bagian bawah itu nggak kena sinar matahari, jadi dia kena.
Ya kalau nggak percaya kalian cek aja. Kalau memang kalian punya jenis ini, kalian bisa cek bener nggak yang kena sinar sama yang nggak kena sinar itu bener nggak. Oke, next. Di sini ada jenis Maria Rosa. Dia ini paling rakus ya dalam makan. Cara dia makan unsur hara yang sangat rajin lah. Kelebihan dari jenis ini dia paling rakus dalam makanan. Biarpun rakus, dia ini paling rajin berbunga dan berbuah. Kadang-kadang dia itu tidak mengenal musim. Asalkan makanan tercukupi, dia akan selalu terus berbunga, terus berbuah. Nah, kalau untuk grafting, saya sarankan pakai ini sih, Maria Rosa ini bagus sekali. Soalnya dia ini rakus ya, dan tidak mengenal musim. Jadi kita kalau graftingnya pakai jenis ini, batang bawahnya pakai ini, insya Allah si batang atas contohnya yang jenis kuning, oranye atau hitam atau golden, kalian akan bisa melihat perbedaannya sendiri. Nanti sifatnya akan menurun dari si Maria Rosa ini ke graftingan yang kita inginkan. Kelebihan yang selanjutnya, dia ini memiliki buah yang sangat besar dan sangat manis. Cuman ya sayangnya jenis ini tergolong ke jenis Costa, karena penyerbukannya harus secara silang. Kalau nggak disilang ya nggak jadi. Oke, next. Seperti tadi, ini jenisnya Lisa ya. Ini bukan naga hitam loh. Karena saya juga berpikir kok ini naga hitam kok kayak gini. Pas saya tanya-tanya ke salah satu teman saya yang ada di luar negeri sana, ternyata ini katanya ini jenis Lisa, bukan naga hitam. Dia juga sama ya, jenisnya tergolong jenis Costa. Dia juga memerlukan penyerbukan silang. Kelebihannya, dia buahnya cukup besar, buahnya bulat, dan sayangnya dia agak memiliki rasa yang sedikit asam. Tapi untuk rootstock ya, menurut pengalaman saya ini kurang begitu bagus ya. Soalnya dia mungkin agak sedikit lambat memberi dorongan asupan nutrisi ke batang atas. Jadi nggak rekomen lah kalau buat grafting ya. Tapi untuk skala koleksi ya bagus juga sih. Soalnya kelebihannya dia ini tahan terhadap cacar, anti cacar kalau bisa dikatakan ya. Ini yang biasa disebut Lisa atau G4 ya. Ya, kelebihannya itu usianya ini mungkin dia sanggup mencapai umur sekitar 10 tahun sampai 15 tahun. Dia masih tahan terhadap cacar ya. Dan ini jenis Super Red Godzilla. Apa sih bedanya Godzilla sama Lisa? Oh, jelas berbeda kalau kalian lihat langsung dilihat secara langsung. Kita lihat di sini yang Lisa lebih cenderung warnanya lebih tua ya, hijau agak kuning-kuningan, sedangkan Godzilla ya emang agak sama sih. Nah, cuman kita lihat lagi, kita harus pintar-pintar meneliti sebuah batang ya. Di sini Godzilla memiliki duri yang agak kecil ya. Tapi hati-hati ya jenis ini ya, soalnya agak sedikit menimbulkan efek gatal jika tertusuk. Sedangkan Lisa dia memiliki duri yang lebih besar. Tapi anehnya si buah yang Godzilla ini atau Super Red Godzilla ini buahnya itu panjang
dan lebih besar. Pernah saya unggah itu besarnya kurang lebih sekitar hampir 2 kilo. Itu secara alami, bukan nggak pakai gibul ya. Itu aslinya emang segitu. Yang penting asupan nutrisinya cukup. Mulai dari fosfor, kalium, kalsium, magnesium itu terpenuhi. Insya Allah buah bisa besar ya. Penyerbukan juga sama, dia itu tergolong kosta, makanya dia memerlukan penyerbukan silang. Dan kelebihannya itu sama sih yang saya tadi sebutkan dari jenis lisa ini. Oke, next ini ada jenis yang red hybrid. Ini sifatnya sama ya, seperti yang ruby, juga super red hybrid. Kalau dia nggak kena sinar biasanya dia suka keluar kayak gini. Yang cuman kelebihannya ya samalah kayak tadi. Kalau kalian kurang jelas tinggal putar lagi video dari awal. Ini sifatnya sama. Nah, cuman dari bentuk kita lihat ya, super red hybrid di sini bentuknya gelombang ya. Kalau yang red hybrid itu enggak, kebanyakan lurus, dia cuman agak sedikit mengumpul di sini. Si duri ini dengan ini tuh agak jauh. Menurut pertama saya punya jenis ini, saya perhatikan kok yang durinya jauh kayak gini tidak memerlukan penyerbukan silang, tidak dikawinkan juga jadi, berarti dia tidak membutuhkan penyerbukan silang. Beda dengan yang durinya agak dekat ya, atau kerap ya kata orang-orang Jawa. Berarti nih kalau agak dekat kayak gini ya berarti ini mintanya silang. Lisa juga sama, itu dekat ya. Kalau ini agak jauh, pas saya nyoba tidak dikawinkan secara biasa, biarin aja, pas mekar biarin aja, saya nggak kawinin, tapi kok tetap jadi gitu ya. Ternyata mungkin ini karakternya nggak jauh beda sih, jadi buat produksi ini juga bagus. Terus next di sini juga ada Purple Haze. Ini tergolong jenis kosta juga ya. Kita lihat juga di sini duri-durinya juga dekat banget ya. Kelebihan dari jenis ini, dia ini memang agak tahan terhadap cacar ya. Dari segi buah dia bentuknya bulat, nggak cuman dia itu si buahnya mudah pecah. Nggak cuman dalam segi rasa ini manis banget, terkomen banget lah. Nah, cuman sayangnya dia ini jenisnya kosta, memerlukan penyerbukan silang. Hampir lurus ya. Di sini saya beritahu lagi, saya kasih tips lagi. Di sini ada jenis Maria Rosa. Ini selintas agak sama sih. Yang cuman kalian lihat lagi lebih jelas ya di sini. Apa perbedaannya? Oh, ternyata dia memiliki agak sedikit gelombang ya. Kalau yang purple itu cenderung lurus seperti Godzilla. Dia memiliki agak dekat, ini juga dekat, biarpun bergelombang tapi dia dekat, berarti jenis ini memerlukan penyerbukan silang. Jadi jenis ini sebaiknya untuk koleksi saja, atau untuk agro atau background, buat pameran aja ya. Kalau yang buat pengebun budidaya untuk menarik para wisatawan, ini nggak cocok buat dibudidayakan secara besar-besaran ya, jangan. Tapi untuk penikmat rasa atau untuk hobi silahkan. Di sini juga ada lagi yang jenis
S8. Aduh, ini kebanyakan ini para anggota saya lihat ini jenis S8 ini banyak sekali ditanam ya, dan mereka itu bingung kenapa sih setiap bunganya mekar saya kawinin dengan cara manual tapi kok nggak pernah jadi buah. Sekarang mekar, dikawinin, besoknya layu, jangka 3 atau 4 hari tahu-tahu si bunganya mati gitu. Hati-hati ya untuk jenis yang satu ini agak mirip sama yang jenis red hybrid atau royal red ya. Red hybrid, royal red itu sama aja sih kalau menurut saya. Dia ini cenderung batangnya lebih mudah gemuk ya. Dalam segi warna, dia memiliki warna yang sangat cerah. Terus durinya itu mirip dengan red hybrid. Emang ini agak jauh ya, nggak jauh beda dengan jenis Maria Rosa, yang cuma dari warna dia lebih cerah dan agak sedikit kuning-kuningan. Ini bukan kuning karena terbakar matahari ya, ini emang aslinya emang kayak gini. Ini juga tergolong jenis Costa, memerlukan penyerbukan silangan, cuman kelebihannya dia ini paling rakus sama seperti Maria Rosa. Jadi untuk rootstock ini bagus sekali. Yang purple haze juga cenderung sama rakus sih. Jadi untuk rootstock atau batang bawah ini bagus sekali. Dan kelebihan yang lainnya kita bisa lihat. Ya, kita putar lagi. Tidak ada cacar sama sekali. Ini jenis yang paling saya suka, jenis yang paling tahan terhadap penyakitnya. Saya perhatikan di setiap pohon jenis ini dia tidak memiliki penyakit sama sekali. Dia selalu sehat dan selalu kuat. Nah, cuman sayangnya dia minta penyerbukannya silang ya. Kalau nggak disilang pasti mati. Jadi kalau kalian bingung, kalian tinggal lihat. Pokoknya yang jenis red hybrid, kalau maksudnya yang mudah berbuah itu, kalau agak tua dia emang warnanya kayak gini ya kalau sudah tua, seperti Maria Rosa, kan cuma tidak mengkilap seperti ini ya, kadang-kadang seperti inilah. Kan cuman dia itu tidak tipis ya, dia selalu akan mengembang batangnya. Tapi ini lebih parah lagi, ini bisa bulat loh. Kebanyakan saya suka dibuat rootstock atau batang bawah. Bahkan banyak teman-teman dari negara sendiri atau dari negara luar sana, mereka itu tidak tahu kalau ini jenisnya jenis S8. Mereka pikir ini bukan naga katanya, ini kaktus. Mungkin dia terlalu obesitas, mudah obesitas. Dia memiliki air yang lebih banyak karena dia rakus juga menghisap air. Jadi ini ya saya pastikan bagus untuk rootstock. Ini buahnya besar sekali loh kalau dikawinkan secara silang. Ya, kalian bisa coba aja ya. Tapi kalau nanti ada yang kurang begitu paham, nanti kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya. Jenis ini saya juga kadang-kadang agak sedikit bingung saya juga ya, karena samar sekali dengan jenis Maria Rosa. Ini hampir sama menurut saya sih. Tapi saya bisa pastiin kalau saya melihat secara langsung ya. Kadang-kadang kalau digambar itu agak susah sih. Nah, selanjutnya ini adalah jenis white flash yang biasa kita lihat di pasar-pasar ya.
Ini kebanyakan jenisnya white flash. Dia ini batangnya tipis sekali. Dia juga bergelombang, cuman dia memiliki list di setiap sisinya ini. Kalau dia memiliki list seperti ini, batangnya tipis, berarti ini dipastikan jenisnya putih. Kalau di sini juga ada yang jenis super red hybrid, dia juga bergelombang, nah cuman dia ini tebal ya, agak tebal. Dia tidak memiliki list. Kalau yang ini dia punya list. Oke, jelas ya. Buahnya ini dia memiliki buah yang bentuk buah yang panjang ya, seperti super red Godzilla. Nah, cuman dia rasanya menurut saya kurang bagus sih. Tapi nggak tahu sih, soalnya kan saya tidak begitu suka dengan rasa asam ya. Manis juga sama ya, kurang lebih sekitar 15 break 10 sampai 15 break lah, tergantung dari pupuk yang kita berikan. Dan di sini juga saya sering memposting jenis jeng Korean White. Ini juga sama ya, jenis naga putih, soalnya dia bergelombang dan memiliki list putih di sisinya ini ya. Di setiap sisi ini dia memiliki list putih, kan cuman dia lebih kecil listnya ya. Cara membedakannya naga putih biasa sama yang Korean itu gini loh sahabat naga, dia memiliki warna lebih gelap yang Korean ini dibandingkan yang putih biasa atau white flash. Terus dari bentuk lakukannya juga agak berbeda ya antara Korea sama white flash. Kelebihan dari jenis ini, dia agak kuat ya terhadap cacar. Kalau ini ya menurut saya ini paling gampang kena cacar, kalau ini enggak. Terus dari segi rasa juga ini yang paling bagus ya. Ini manisnya sama menurut saya dengan yang warna naga merah ya, antara 15 sampai 16 break. Cukup manis dibandingkan naga putih biasa. Dan dia kelebihannya lain laginya ya, dia memiliki daging berwarna putihnya putih seperti kaca ya, putih bening, atau bisa disamakan dengan jenis golden Isis juga memiliki warna putih bening, bukan putih susu. Kalau ini putih susu ya, ini putihnya putih susu. Kalau ini putihnya putih bening seperti kaca. Kelebihan yang lain, dia memiliki buah yang besar. Pernah itu saya ukuran 0 sampai 800 gram normal ya, aslinya nggak disemprot pembesar buah atau apapun ya. Jadi ini saya pastikan bagus untuk dibudidayakan secara besar. Insya Allah para pecinta buah naga putih akan lebih suka yang jenis Korean ini daripada yang jenis putih white flash atau yang putih biasa yang ada di pasaran saat ini. Oke, next selanjutnya di sini ada yang jenis golden Isis ya. Wow, ini dia artisnya ya. Kalau menurut pengamatan saya di sini dia lebih mirip ke naga putih. Kalau lihat dari lakukan ini, dia lebih mirip naga putih. Tapi kok ini tidak terlalu bergelombang ya, tidak begitu. Dan cuman kita lihat lagi di sini, dia memiliki sedikit list sama seperti Korean White atau white flash, tapi ini lebih kecil lagi ya. Kalau lihat dari segi naga putih, saya pikir di sini lebih mendekati ke merah ya. Nah, cuman teman-teman jangan bingung, kalian bisa lihat sendiri dari warna batangnya ini, dia itu seperti habis di clear ya, jadi warnanya itu mengkilap. Terus kalian agak sulit lagi, ini kok
golden bukan atau putih bukan, jadi jangan bingung. Kalau golden itu dia memiliki duri berwarna hitam ya, durinya kecil tapi berwarna hitam. Tapi kalau yang merah itu enggak, kebanyakan itu berwarna putih atau coklat. Kalau ini kelihatan lah, kalau kalian melihat secara langsung pasti kalian bisa membedakannya ya. Dan cuman kekurangannya itu jenis ini, dia ini lebih mudah kena cacar ya. Saya perhatikan di beberapa pohon-pohon koleksi saya, jenis ini ternyata mudah sekali kena cacar ya. Perawatan ya minimal 2 minggu sekali kalian berikan fungisida yang bagus ya. Soal ini harganya tahu sendirilah, mahal lah. Kelebihan juga jenis ini tidak membutuhkan penyerbukan silang ya, jadi pakai serbuknya sendiri juga dia pasti jadi buahnya. Kalau nggak dikawinin ya tetap jadi, emang bagus. Yang cuman buahnya kecil, kalau pengen gede ya kalian harus bangun malam ya, harus kalian kawinin biar si bunganya itu menjadi buah. Oke, cukup jelas ya. Jadi jenis ini juga saya rekomendasikan, ini bagus untuk dibudidayakan secara besar-besaran. Saya juga sedang mencoba membudidayakannya ya, mudah-mudahan berhasil ya. Nanti jenis ini tidak akan mahal lagi, buahnya semua kalangan bisa menikmati. Dan